Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Cakrawala. Pada hari ini kita main di kandang tim kita, tim peternak tangguh. Apa itu tim peternak tangguh? Adalah komunitas peternak kambing yang merintisnya dari nol. Nah, ini satu grup dengan kita. Gus Ibad ini adalah ya salah satu pengguna konsentrat premium kita dan hasilnya luar biasa. Ya, kita pengen ngobrol-ngobrol banyak tentang bagaimana peternakan kambing beliau. Oke, mari kita sama-sama. Oke, Gus, ini kandang jenengan kapan dibangun? Kalau untuk kandang ini termasuk kandang baru. Kalau kandang ini berdiri 2022 kalau nggak salah 2022 mulai ternak, sekarang berarti sudah jalan 3 tahun. 3 tahun. Awalnya dulu punya berapa ekor, Gus? Awalnya dulu berapa ya? 6 indukan, tapi bukan dari modal sendiri. Karena bahasanya digaduh. Digaduh 4 kacang yang 2 ekor rambonan. Jadi nggak langsung kambing bur ya, Gus ya? Enggak, yang bur itu pejantannya cross. Pejantan cross dengan 6 indukan. Yang dulu tapi sudah dijual semua atau masih disimpan? Udah. Jadi 2021 itu mulai ternak. 2024 itu semua yang dari awal, yang kacang-kacang itu sudah mulai dirubah satu jenis crossbur, tinggal 1 rambon. Alhamdulillah awal 2024 itu sudah mulai beralih ke cross seri F, dan 2025 ini alhamdulillah sudah mulai menemukan hasilnya. Jadi prosesnya nggak hanya 1 tahun 2 tahun, tapi sampai 3 tahun untuk menghasilkan kambing yang ya termasuk yang saya harapkan. Ya. Mantap, berarti memang ini Gus ya, walaupun kita nggak langsung beli kambing yang model yang mahal kayak gini, kita masih bisa lah ya bermula dari kambing-kambing lokal dulu, dikembangin, baru nanti kalau sudah berkembang beli. Bisa, sangat-sangat bisa. Karena kan kalau ini kan kita kan spekulasi karena terkendala biaya, mungkin yang biayanya kalau mau cari seri F itu terlalu mahal. Kita perbanyak dulu jenis-jenis rambon atau kacang yang kemudian nanti kita tukar dengan bur seperti ini. Nah, ini Gus, alasan kuatnya untuk kenapa beralih ke bur, dan harganya kan beda dengan kambing lokal, bisa 3-4 kali lipat. Itu alasan terkuatnya apa, Gus? Alasan pertama itu senang. Yang pertama itu senang karena dulu nggak tahu tentang perkambingan. Dulu awalnya itu dari perikanan, terus perikanan gagal, akhirnya main-main ke tempat teman. Kebetulan banyak kambing tapi belum tertarik. Tapi terus ada satu jenis kambing yang menurut saya itu kok menarik, beda. Iya. Tentunya dari postur juga nggak terlalu tinggi memang kalau bur. Yang jelas ketertarikannya dari dari posturnya lah. Dari postur yang gemuk-gemuk itu yang membuat tertarik dari jenis cross bur. Kalau untuk harga memang kita untuk saat ini bur memang diunggulkan lah kalau untuk harga. Apalagi yang sudah seri F, apalagi kita yang sudah punya full blood, itu kalau kita berternak bur untuk saat ini itu memang ya peluangnya sangat besar. Di samping penghobi,
kalau kita main crossbur juga kita timbangan kita juga menang, karena pengalaman saya sendiri Rambon terus Jawa Randu kita di usia 6 bulan paling dibobot 15 kilo atau itu udah Paling bagus, gede. udah paling besar. Tapi kalau jenis seperti ini itu 6 bulan bisa sampai 20-25 kilo. Termasuk dulu modal awal pacek F3 saya itu dari pejantan crossbur indukan Rambon yang usia 6 bulan, satu itu bobot 25 kilo, 4 panen itu dapat satu pejantan. Mantap. Jadi dari pelihara kambing lokal awalnya di upgrade jadi kambing bur. Ya. Memang ya keren Gus, kalau mungkin ini ya sahabat-sahabat menjadi strategi tersendiri kalau pengen belajar dulu kambing lokal dulu, nanti kalau sudah merasa oke bisa, kemudian sudah banyak kambingnya baru kita upgrade sedikit demi sedikit ya Gus ya. Ya, betul. Nah, terkait ini Gus, manajemen dari sisi yang pertama pakan. Ini pakan gimana di kita? Kalau pakan itu memang dari awal saya prinsipnya itu pakan itu nomor 1. Jadi sebelum saya punya kambing itu saya sudah persiapkan bank pakan. Tapi kalau untuk persiapan bank pakan awal dulu karena belum terlalu mengetahui jenis-jenis pakan yang bagus untuk breeding khususnya, itu masih banyak kesalahan. Dulu saya pernah nanam odot itu 1.500 meter, itu hitungannya nggak gagal. Cuman kalau untuk breeding, kalau kita fokus hanya mengandalkan odot atau pacong, itu kurang maksimal, kurang maksimal. Nah terus mulai belajar lagi. Akhirnya kalau sekarang ini alhamdulillah sudah mulai ketemu. Jadi kalau untuk manajemen pakan kita hijauan 50-50 lah. Kita hijauan kalau di musim seperti ini itu 50%, yang 50% itu kita menggunakan limbah seperti onggok dan juga tambahan konsentrat. Tapi kalau di musim penghujan kita bisa murni full. Kita kalau mau main hijauan full itu kita berani. Itu kalau manajemen saya seperti itu. Jadi kita sudah benar-benar tahu porsi pakan yang ada di kambing. Termasuk di musim seperti ini pun kita sudah nggak bingung. Karena sudah siap. Karena sudah siap semuanya. Iya. Pakan seperti itu. Jadi di kandang kita ini menggunakan bank pakan berbagai jenis. Nah, jenisnya yang sekarang apa aja Gus? Sekarang ini yang paling banyak itu saya singkong karet. Untuk rambannya. Kalau untuk rumputnya kita menggunakan pacong. Kita pacong. Enggak mabuk. Hah? Pakai singkong karet enggak takut mabuk. Karena teman-teman di Pulau Jawa itu takut itu. Ya alhamdulillah. Kalau untuk hal-hal yang ditakutkan beberapa peternak, khususnya peternak apa ya, zaman dulu, orang-orang tua zaman dulu, mereka memang agak khawatir kalau untuk menggunakan singkong karet. Tapi kalau alhamdulillah, asal kita memang tahu ilmunya lah, kita bisa menanggulangi lah kalau untuk hal-hal yang mungkin keracunan. Aman sih kalau kita mau menggunakan singkong karet, aman. Karena kalau kita mau cari lengkap protein, satu-satunya di sini yang paling enak ditanam, produktivitasnya bagus, itu ya terus singkong karet itu. Oke, jadi sahabat, si hijauan ini memang bersifat pakai 2 jenis ya Gus ya. Singkong karet, daun singkong karet sama pacong yang utama. Jadi ya kombinasi yang sangat keren kalau menurut kita. Dari sisi ilmu hijauan pakan ternak ya itu yang terbaik kalau menurut kita. Kemudian konsentrat pakai Gus? Konsentrat kita pakai kalau yang full itu kita di usia 3 bulan setelah sape kita biasanya full sentrat 2 bulan sampai 3 bulan karena untuk perkembangan
itu setelah sapi itu kan mereka harus pengganti susu juga harus seimbang antara protein yang dari susu dan protein yang makanan barunya. Jadi kalau konsentrat saya fullnya itu di usia setelah sapi sampai 3 bulan itu sampai dia sudah. Kalau sapinya umur 2,5 bulan berarti ya sampai umur 5 bulan lah ya. Itu kasih full konsentrat. Apa nggak rugi Gus kasih full konsentrat itu? Kalau hitungan rugi enggaknya, sebenarnya kalau kita ngomongin hitung-hitungan, ternak itu ya gimana ya? Ternak itu bukan matematika, tapi kita beternak juga butuh perhitungan. Jadi kalau saya sendiri untuk menghitung pakan rugi enggaknya, kembali lagi bagaimana kita manajemen kambing itu sendiri. Contoh kalau saya sendiri dari awal memang saya sudah tahu kebutuhan pakan kambing, jumlah pakan kambing yang ada di kandang itu berapa. 1 tahun itu saya sudah tahu berapa kebutuhannya. Setelah itu saya harus kalau breeding kan kita panennya cempe. Nah cempe itu kita juga harus menghitungnya berapa cempe nanti yang akan kita hasilkan dan berapa nanti yang masuk ke modal pakan dan berapa keuntungan kalau dijual. Nah, kalau dijual. Wah, mantap. Jadi bagus tadi ya, beternak itu bukan matematika tapi juga perlu dihitung, perhitungan. Wah, keren. Jadi kuatnya hari ini itu. Dan gini Gus, satu lagi terkait susu. Nah, tadi kan kita di awal nyusuin pakai susu ini ya Gus, susu bubuk ya itu. Ya. Nah, itu kenapa Gus? Apakah induknya kurang susunya atau bagaimana tuh? Sebenarnya kalau susu tambahan atau susu formula itu kembali lagi kita melihat yang pertama itu kambing yang kita panen ini mau kita jadikan kambing pajak apa kambing hanya sekedar untuk kebutuhan mungkin di hari-hari besar. Jadi kalau saya seperti ini, kalau kambing ini nanti saya tak pajak, ya saya berani modal susu formula karena nanti dia juga akan mengimbangi harganya, dia juga akan mengimbangi dari prosesnya, dari modal kita. Tapi kalau untuk susu formula sendiri itu kalau kita main breeding, populasi kita itu lebih dari 15-20 indukan itu kita kalau main susu formula semuanya itu kita nggak rugi. Saya bilang kita nggak rugi karena 15 indukan itu kalau kita prospek cempe kita itu super semua itu kalau dibanding dengan susu formula yang kita keluarkan untuk cempe itu nggak sebanding. Karena contoh ini kita keluarkan susu untuk formula kita beli di 2 bulan sampai 3 bulan itu paling habis 500.000 satu ekor. 500.000 satu ekor. Kalau ini nanti perkembangannya bagus, terus memang dicetak untuk pajak, harganya pun nanti juga akan jauh dengan yang tidak kita bantu susu formula. Ada kok di sini contohnya. Ini di sini ada juga rambonan Jawa Randu, jantan juga. Kita tidak bantu susu, dengan ada juga rambon yang kita bantu susu. Itu kalau kita jual itu kan nggak bisa bohong karena dari fenotip dari posturnya pun sudah berbeda antara yang dibantu susu dan yang tidak dibantu susu. Kalau untuk pemula yang penting indukan itu dari susu indukannya itu sudah bagus, kita nggak usah main susu dulu. Tapi kalau nanti kedepannya kita memang mau itu tadi cetak kayak seperti ini kan nanti saya cetak pajak. Jadi saya harus main bagaimana caranya kambing ini benar-benar maksimal pertumbuhannya. Iya. Jadi gitu sahabat ya, susu itu bukan karena si induknya nggak bisa nyusui, tapi memang kita mau push dia, mau dorong untuk produktivitasnya itu optimal. Jadi kenaikan bobotnya maksimal gitu ya guys ya. Pertumbuhannya maksimal, nanti usia 6 bulan target misalkan 30 kilo tercapai. Ya, keren lah. Oke, mungkin itu dulu ya sahabat-sahabat. Terima kasih Gus
sudah diberikan waktu untuk ngobrol, sharing ilmu, dan semoga apa yang diobrolkan kita ini menjadi inspirasi untuk kita semua dan tetap semangat untuk beternak, untuk ngarit. Nah, satu Gus, pesan untuk teman-teman yang ingin beternak atau sudah beternak tapi belum punya arah atau yang sudah siap untuk gaspol itu, silakan Gus. Kalau pesan saya, kalau mau beternak, kita fokus dulu apa yang dibutuhkan ternak. Apa yang dibutuhkan ternak, kita harus benar-benar pelajari, pahami semaksimal mungkin, karena nanti kendala-kendalanya itu ya dari dasarnya itu, contohnya kayak bang pakan dan juga kandang. Jadi bang pakan kita harus 100% kita paham, kandang juga harus kita tahu kebutuhan apa yang mau kita ternak, mau fattening atau mau breeding, kita juga harus pelajari agar nanti ketika berjalan dalam berternak kita kendala-kendala itu, kendala yang paling mendasar itu kita sudah aman lah, sudah pakan lah ya. Iya, pakan sudah aman. Oke. Itu aja. Sip. Itu sahabat-sahabat ya. Terima kasih atas atensi. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Nanti kita cari pokoknya dolan-dolan kandang terus. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.